Ya, Bang. Ini nggak perlu ya. Kalau kata Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia Provinsi Lampung menyampaikan kekecewaannya atas belum diumumkannya hasil inspeksi mendadak terkait dugaan beredarnya beras oplosan di pasaran. Sidak tersebut sebelumnya dilakukan oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Lampung bersama Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung pada pekan lalu. Ketua YLKI Lampung, Subadran, mengatakan bahwa transparansi informasi sangat penting dalam kasus seperti ini, mengingat isu beras oplosan menyangkut langsung kepentingan konsumen. Menurutnya, keterlambatan dalam menyampaikan hasil sidak justru menimbulkan spekulasi dan keresahan di tengah masyarakat. Lebih lanjut, Subadran menekankan bahwa masyarakat harus dilindungi dari praktik-praktik curang yang merugikan, seperti pengoplosan beras premium dengan kualitas lebih rendah. Ia menyebut bahwa informasi mengenai jenis beras, sumbernya, serta jalur distribusi yang terlibat penting untuk diketahui, agar konsumen bisa lebih berhati-hati saat membeli beras di pasaran. Meski menyayangkan belum adanya kejelasan hasil sidak, Subadran mengapresiasi inisiatif dari Satgas Pangan Polda Lampung dan Disperindak dalam melakukan pengawasan langsung ke lapangan. Baginya, langkah tersebut merupakan bagian dari upaya perlindungan konsumen yang patut didorong dan diperkuat. Namun demikian, ia menegaskan bahwa aparat penegak hukum dan dinas terkait harus benar-benar menindaklanjuti temuan di lapangan dan tidak ragu memberikan sanksi terhadap pelaku pelanggaran. YLKI Lampung juga mengimbau masyarakat untuk lebih selektif dalam memilih produk beras dan segera melapor jika menemukan dugaan beras tidak layak atau berlabel palsu di pasaran. kemarin kan saya juga bisa YLKI bisa mengapresiasi langkah yang dilakukan oleh Satgas Pangan dan instansi terkait, Satgas Pangan Polda Lampung dengan Dinas Perdagangan melakukan sidak. Hanya saja YLKI Lampung menyesalkan apabila sampai hari ini hasil dari sidak itu belum disampaikan kepada masyarakat. Kalau memang ada, ya disampaikan supaya masyarakat ini bisa berhati-hati. Bagaimana beras oplosan ini beredar, dalam pola-pola seperti apa. Nah, ini kan dibutuhkan oleh masyarakat, seperti di daerah-daerah lain sudah disampaikan hasil sidak di daerah lain itu selalu disampaikan kepada masyarakat sehingga masyarakat bisa mendapat kejelasan untuk membeli atau mencari beras yang betul-betul sesuai dengan apa yang diharapkan, baik itu dari kualitasnya, premium, medium, dan kemudian dari timbangannya. Kalau hasil Kementan itu kan ada beberapa produk yang memang berasal dari Lampung. Oleh karena itu, Polda Lampung mestinya bisa secara responsif menindaklanjuti ini, aliran-aliran ini. Artinya, beras oplosan ini bisa ditelusuri dari mulai pabrikan, jalur distribusi sampai dengan si pengecer. Di mana dia berubahnya? Kalau ada alasan-alasan bahwa beras lama dan sebagainya, itu kan pembenaran. Mestinya kalau dia beras lama tidak boleh dijual dengan kualitas labelisasi yang ada. Karena dia harus melakukan stok opnam, ngecek barang itu. Pasti ada pelanggaran kalau dia ditemukan dalam apapun alasannya, kalau dia terjual dengan kualitas yang tidak sesuai dengan labelnya, kemasannya, maka itu adalah pelanggaran Undang-Undang Perlindungan Konsumen, khususnya di pasal 8. Dia memperjualbelikan barang yang tidak sesuai dengan labelisasi yang disyaratkan oleh keterangan di kemasannya, baik itu jumlah takarannya maupun kualitas. Kalau memang ditemukan beras oplosan di Lampung, segera ditelusuri dan kemudian diberikan sanksi tegas. Ini jelas ini adalah pelanggaran Undang-Undang Perlindungan Konsumen khususnya, dan mungkin juga
perlanggaran terhadap undang-undang lain, mungkin undang-undang pangan dan sebagainya, banyak mungkin yang tapi YLKI melihat sudah ada pasal yang dikenakan dalam undang-undang perlindungan konsumen, khususnya di pasal 8, ancamannya itu kan 5 tahun dan denda 2 miliar. Nah, ini ditelusuri proses, entah bagaimana hasil dari sidak itu, apakah ditemukan atau tidak ditemukan, ini penting disampaikan kepada masyarakat.